Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Elim Kids bareng sama Kak Ica, Kak Petrus dan Kak Sania. Nah, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa lebih dahulu ya. Kak Sania silahkan pimpin doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, berkatilah dari awal hingga akhirnya agar kami anak-anak-Mu bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyi, semuanya bangkit berdiri, kita mau gerakan tubuh kita mau nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya. Ya, kita mau lanjut memuji Tuhan lebih lagi. Kita mau simpan firman Tuhan di dalam hati kita supaya kita bisa berbuah. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku.
jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yeay, kita mau terus berbuah. Nah, ketika kita berbuah di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan yang namanya buah roh. Ada berapa jumlah buah roh? Ada 9. Ya, kita mau nyanyi lagunya bareng-bareng ya. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang jadikan hati kita seperti apa yang Tuhan mau. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam
takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu
mendengarkan firman Tuhan, Kak Petrus akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Kau telah kembali pertemukan kami Tuhan, walaupun secara online Tuhan, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang turun tangan Tuhan, mengubah setiap hati kami Tuhan, untuk menjadi lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, apakah kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kali ini kakak akan bercerita mengenai buah roh. Apa itu buah roh? Ada yang tahu tidak? Buah ini bukanlah buah biasa loh. Buah ini berbeda dengan buah yang kita makan seperti buah mangga, buah stroberi, buah alpukat, atau buah durian. Buah ini adalah satu buah yang spesial yang memiliki 9 rasa yang juga dapat disebut karakter. Wah, tentunya sangat spesial ya. Dalam satu buah memiliki 9 rasa. Apakah adik-adik sudah penasaran mengenai 9 rasa yang ada dalam buah roh itu? Jika adik-adik penasaran, coba buka Alkitab kita bersama-sama. Buah roh itu tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wah, ternyata ada 9 rasa dalam satu buah roh ya. Tentunya setiap rasa atau karakter yang ada di dalam buah roh itu memiliki makna masing-masing. Mari kita pelajari bersama-sama. Rasa buah roh yang pertama adalah kasih. K-A-S-I-H. Di dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7-8 mengatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Pernahkah kamu dipukul oleh temanmu? Lalu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membalasnya? Atau kamu memaafkannya? Jika kamu memaafkan temanmu, maka kamu sudah melakukan sebuah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi adik-adik semua, mulai sekarang kita harus belajar untuk saling mengasihi ya. Berusaha untuk melakukan yang terbaik bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk Tuhan dan juga sesama kita. Lalu rasa buah roh yang kedua adalah sukacita. Dalam bahasa Inggris, sukacita disebut dengan joy. Tahukah kamu bahwa sukacita ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa? Sukacita yang sejati adalah sukacita yang berasal dari hati. Sukacita yang terjadi karena ada Tuhan bekerja di dalam hati kita dan membantu kita melihat hadiah-hadiah dari Tuhan yang telah kita terima dan harus kita syukuri. Nehemia 8 ayat 11 mengatakan, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Sukacita bukan hanya sekedar perasaan bahagia saja, namun juga mengenai rasa bersyukur atas semua hal yang telah terjadi di hidup kita. Ada lagu sekolah minggu yang syairnya berbunyi, "Happy ya ya ya, happy ye ye ye, aku senang jadi anak Tuhan." Lagu tersebut mengajarkan bahwa sukacita bukan hanya mengenai mendapat baju baru, tas baru, sepatu baru, ataupun hadiah lainnya, melainkan karena kita telah menjadi anak Tuhan. Maka dari itu kita mampu untuk bersukacita. Adik-adik, kita perlu melakukan buah roh ini agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap lingkungan di sekitar kita.
Mari sebarkan sukacita dimanapun kita berada. Belajar untuk selalu bersyukur atas hal-hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, rasa buah roh yang ketiga adalah damai sejahtera. Siapa yang di sini sering marah? Atau bahkan mudah ngambek sama orang tua atau bahkan teman? Sebagai anak Tuhan, kita seharusnya menyebarkan kedamaian, bukan malah pertengkaran atau malah kebencian. Tuhan Yesus telah memberikan damai itu loh kepada kita. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi, sebenarnya damai sejahtera itu sudah ada di tengah-tengah kita. Nah, sekarang tugas kita adalah menjaga serta menyebarluaskan damai itu. Bagaimana sih cara menikmati damai sejahtera yang diberikan Allah? Caranya dengan menjaga hati dan pikiran kita dari kepahitan, yaitu berupa rasa marah, dendam, benci, kesal, iri hati, dan bersungut-sungut. Lalu cara yang kedua adalah menjaga lidah dan bibir kita agar selalu mengucapkan berkat bukan kutuk. Dengan begitu kita mampu menikmati damai sejahtera dari Allah. Rasa buah roh yang keempat adalah sabar. Apakah adik-adik tahu apa arti dari kata sabar? Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Pernahkah kamu mendengar kisah Ayub? Dari kisah Ayub, kita belajar untuk bisa bersabar melewati masa yang sulit. Ayub tetap taat dan tidak mengeluh walaupun permasalahan bertubi-tubi menimpanya. Adik-adik juga harus belajar sabar seperti Ayub. Dalam Amsal 16 ayat 32 mengatakan, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Bukankah hebat jika adik-adik menjadi orang yang melebihi seorang pahlawan? Pasti keren bukan? Jika adik-adik mau melebihi seorang pahlawan, adik-adik harus belajar sabar. Rasa buah roh yang kelima apa? Hayo, ada yang masih ingat? Ya, betul, rasa buah roh yang kelima adalah kemurahan. Kemurahan memang merupakan salah satu karakter dari buah roh yang seharusnya dilakukan karena ada perasaan belas kasihan akan orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan sukacita kita melakukan sesuatu untuk orang-orang tersebut. Misalnya, pada saat kamu melihat temanmu tidak membawa bekal makanan, lalu kamu merasa kasihan kepadanya, dan kamu membagi bekal makananmu kepada temanmu. Maka dari itu kamu sudah melakukan karakter dalam buah roh, yaitu murah hati. Tuhan juga mengharapkan kita menjadi orang yang murah hati pada orang lain. Memberi tidak harus punya sesuatu yang lebih, memberi tidak harus menunggu kaya. Memberi bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun sebab kita saling membutuhkan. Selanjutnya, rasa buah roh yang keenam adalah kebaikan. Adik-adik perlu tahu bahwa kebaikan itu menular loh, sama seperti dengan senyuman. Coba adik-adik tersenyum dengan orang yang ada di sekitarmu. Pasti orang lain itu akan tersenyum juga kan? Nah, kebaikan ini berasal dari kata dasar baik, lalu mendapat imbuhan ke di awal kata dan an di akhir kata. Tuhan Yesus mengajarkan banyak hal mengenai kebaikan. Tuhan Yesus selalu memberi, mengasihi, bersikap sopan, jujur, dan juga taat kepada Allah. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik. Tuhan mengharapkan kita berbuat kebaikan kepada semua orang, bukan hanya mau berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Lalu, rasa buah roh yang ketujuh adalah kesetiaan. Dalam Amsal 20 ayat 6 mengatakan, "Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya?" Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata orang yang setia itu sulit untuk ditemukan.
Maka dari itu adik-adik harus belajar untuk setia ya. Cobalah setia dalam hal-hal kecil seperti setia dalam belajar, setia dalam berdoa. Apapun yang kalian kerjakan sekarang, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah untuk setia. Tuhan juga mengharapkan kesetiaan kita kepadanya. Setia beribadah kepadanya, menjaga hati agar tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus sangat setia loh kepada kita anak-anaknya. Maka dari itu kita juga harus setia ya kepada Tuhan. Rasa buah roh yang ke-8 adalah kelemah lembutan. Rasa buah roh ini juga harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Apa itu lemah lembut? Bukan bersikap lemah, tetapi juga bukan sekadar menunjukkan kelembutan. Kelemah lembutan dapat dilihat saat kita berjumpa dengan orang-orang yang menyakiti kita. Ada sebuah sikap keramahan yang ditunjukkan karena Tuhan telah mengampuni kita dan telah membuat kita dapat mengampuni orang lain. Dalam Matius 5 ayat 5 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi." Tuhan Yesus berkata bahwa kita akan berbahagia jika kita menjadi orang yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Tirulah teladan yang telah diberikan Tuhan Yesus, meskipun terkadang manusia membuat Tuhan merasa sedih, namun ia tetap mengasihi kita. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus itu. Ia sangat sabar dan lemah lembut kepada kita. Tahukah kamu ternyata ada satu tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yang sangat lemah lembut. Namanya Musa. Dalam Bilangan 12 ayat 3 mengatakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Jadilah seperti Musa ya yang lemah lembut hatinya." Sekarang rasa buah roh yang terakhir. Adakah yang masih ingat? Rasa buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Hal yang paling sulit dilakukan adalah menguasai diri kita sendiri. Meskipun sedikit sulit dilakukan, tapi kita masih bisa melakukannya. Minta bantuan Roh Kudus untuk membimbing kita agar kita bisa melakukan karakter buah roh ini. Tuhan Yesus berharap kepada kita agar mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Pengendalian diri ini penting agar kita tidak mudah jatuh pada perbuatan-perbuatan buruk yang akan membuat Tuhan merasa sedih. Nah, itulah cerita mengenai buah roh. Adik-adik harus belajar menerapkan 9 karakter atau rasa yang ada dalam buah roh itu di kehidupan sehari-hari ya. Selalu minta bimbingan Tuhan dan Roh Kudus agar kita semua mampu melakukan 9 karakter atau rasa dan menjadi anak yang taat kepada semua perintah Tuhan. Ingat ya adik-adik bahwa buah roh ini hanya satu, namun memiliki 9 karakter yang harus kita lakukan. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan di pagi hari ini, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu buah-buah roh. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Ayo kak. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, dan kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, buah-buah roh. Yeay. Tadi sudah mendengar firman Tuhan dan juga menyanyikan lagu buah roh. Mari sekarang persiapkan diri adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata ya, kakak akan pimpin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan melalui cerita yang telah disampaikan. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau membantu kami untuk melakukan buah roh dengan baik. Kiranya kami dapat menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa, jaga dan lindungilah orang tua kami, teman-teman kami,
guru-guru kami, juga lindungi semua anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami mau menyerahkan hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.